Tiap pasangan tentu memiliki pernikahan idamannya masing-masing. Ada yang menginginkan pesta pernikahan mewah, namun ada juga yang justru mengadakan pernikahan sangat sederhana. Alih-alih mungkin uangnya bisa untuk tabungan atau biaya berumah tangga nanti. Biaya pernikahan memang harus dipikirkan secara matang agar acara Ratu dan Raja sehari ini tidak menjadi beban nantinya. Lantas bagaimanakah bijak menyiapkan biaya pernikahan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual perencana keuangan ada Mbak Prita Gozi. Halo, selamat siang Mbak Prita Gozi. Selamat siang Mbak Widya. Salam sehat selalu. Ini ramai sekali ya, saat ini sedang menjadi trending. Ada sebutannya kaum mendang-mending gitu. Kayaknya mendingan ini deh, kayaknya mendingan itu deh. Tapi yang patut kita soroti adalah ternyata banyak anak muda yang memilih justru kayaknya cukup menikah di KUA saja. Sedangkan tabungannya untuk biaya rumah tangga. Karena kan memang esensi dari marriage itu bukan resepsinya begitu ya, tapi nanti setelah resepsi. Mbak Prita melihat ini sebagai kedewasaan finansial kaum milenial atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita berbicara dari sisi sudut pandang finansial, tentu saja semakin ekonomis biayanya itu semakin baik. Nah, ini konsep-konsep ini yang kemudian muncullah gitu ya, konsep frugal living, ada yang memilih minimalis, dan lain-lain. Nah, sebetulnya salah satunya itu bisa dipraktekkan dalam persiapan ataupun rencana untuk pernikahan. Nah, di mana kita hanya datang ke KUA, tentu saja itu akan memperkecil biaya pernikahan itu sendiri dan hanya fokus kepada yang esensial saja, yaitu pada saat akad nikah mungkin untuk muslim atau pemberkatan untuk yang Nasrani gitu ya, mungkin sedikit ada di gereja gitu, tetapi kemudian langsung ke KUA atau bagaimana lah gitu. Nah, prinsipnya tentu saja itu baik karena dengan demikian dana-dana yang mungkin sebelumnya disiapkan untuk hal-hal yang lain juga bisa dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih diprioritaskan bagi mereka berdua. Tapi Mbak Widya, kalau kita berbicara pernikahan, itu kan yang menikah bukan cuman mempelai pria dan wanitanya saja, tetapi di sini juga melibatkan values dan juga tata nilai dari sebuah keluarga. Jadi harapannya apabila memang keluarganya tersebut mendukung, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalaupun juga merasa bahwa kayaknya kita tetap harus ada syukuran dan lain-lain, juga perlu dipikirkan kemampuan finansial masing-masing. Nah itu dia ya, bentuk syukurnya itu seperti apa? Karena kalau dari pihak orang tua, kemarin saya beberapa kali mewawancarai begitu. Kalau kata orang tua, loh ini kan katanya sekali seumur hidup, ini adalah bentuk syukur. Jadi wajar gitu ya ketika misalnya orang tua berharap lebih ada sedikit bentuk syukuran, walimahan, ataupun sedikit pesta dalam tanda kutip untuk merayakan ini. Tapi idealnya sebetulnya ketika pasangan ini berkata, loh kan yang nanti akan membina rumah tangga kita berdua begitu ya, bukan hanya keluarga. Mbak Prita sebetulnya melihat hal ini di tengah-tengah ya sudah dibuatkan saja budget begitu sedemikian rupa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang saya yakin akan sangat panjang atau seperti apa nih Mbak Prita? Ya, kalau dari sisi finansial sebenarnya ada indikatornya Mbak Widya. Indikator yang pertama adalah berapapun budget yang dipersiapkan oleh kedua mempelai atau keluarga tersebut, maka harus menyisakan adanya dana darurat atau kas untuk memulai rumah tangga bagi mempelai tersebut setidaknya untuk 3 kali pengeluaran rutin bulanan mereka berdua. Karena sebelumnya kan mereka hidup sebagai lajang pastinya berbeda dengan hidup sebagai pasangan suami dan istri. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah membayar lunas semua biaya-biaya tersebut. Dengan kata lain tidak dibantu dengan pinjaman jenis apapun untuk biaya-biaya pernikahan maupun syukuran dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, pastikan bahwa memang kedua belah pihak itu menginginkan atau memang sepakat dengan adanya pesta tambahan tersebut. Karena kita berbicara ada adat di sini, ada nilai keluarga, ada kemudahan. Mungkin kan belum tentu berada di kota yang sama ya Mbak Widya. Misalnya pernikahan asal Minang dengan Jawa itu terus diadakannya di mana gitu loh. Nah, ini kan menjadi pertimbangan juga bagi kedua pihak berkeluarga. Nah, selama ketiga indikator tersebut terpenuhi, sebetulnya sah-sah saja kalau mau membuat resepsi tambahan. Tapi kalau 3 itu saja sudah membuat kita sulit, sepertinya harus berpikir ulang tuh bagi mempelai dan keluarganya tersebut. Mbak Prita menarik tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya harus ada dana darurat yang aman dulu begitu kurang lebih 3 bulan pengeluaran berdua. Berarti itu kesepakatan ya, katakanlah satu si A, si B, yang laki-laki bekerja, yang perempuan bekerja, itu kesepakatannya seperti apa, membuat dana darurat dulu sebelum justru memikirkan resepsi, begitu ya? Ya, betul, betul sekali. Karena pada saat kehidupan setelah terjadinya perkawinan tersebut, maka mereka berdua kan akan bisa aja
numpang tinggal di orang tua, ada yang ngekos, ada yang macam-macam lah, beda-beda untuk setiap keluarga. Dan mereka juga harus menyadari bahwa yang namanya kebutuhan mendadak itu akan jadi berbeda sekali gitu di saat Ya. mereka masih lajang dulu. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak dipandu atau tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, yaitu adanya 3 kali pengeluaran rutin bulanan dalam bentuk dana darurat, wah itu bahaya sekali. Belum nanti memikirkan untuk persiapan uang muka rumah, apalagi kalau misalnya langsung diberikan keturunan ya Mbak Widya, itu kan Ya. ada persiapan setelahnya lagi tuh untuk periksa dokter sampai melahirkan dan seterusnya. Jadi harus dana darurat 3 kali pengeluaran rutin bulanan sebelum Anda menikah, Anda sudah harus punya untuk berdua. Tuh kan, ini harus disosialisasikan daripada repot mengurusi biaya-biaya resepsi, justru dana darurat berdua loh, pengeluarannya kan nanti berdua. Yang juga menjadi cerita klasik sebetulnya Mbak Prita dan juga pemirsa adalah ada beberapa pihak, ada seseorang ini menikahkan anaknya begitu dengan mewah, dengan luar biasa. Ini ada hidden agenda begitu. Katakanlah mereka mengandalkan bisa kok balik modal dari sumbangan tamu undangan begitu, makanya harus digelar secara mewah. Ya. Mbak Prita melihat ini dari kacamata seorang pakar pengelola keuangan seperti apa? Hmm? Nah, ini seperti berbisnis ya jatuhnya, karena kita mengeluarkan modal di awal, kemudian kita mengharapkan return di kemudian hari yang kita nggak tahu returnnya berapa. Bisa jadi memang balik modal, bisa jadi bahkan lebih, tapi bisa jadi juga malah boncos gitu. Itu yang kita kan tidak tahu. Oleh sebab itu risikonya terlalu besar Mbak Widya. Nah, saya juga paham memang ada keluarga-keluarga tertentu yang menjadikan acara pernikahan itu semacam kayak networking untuk relasi bisnisnya. Dan kalau seperti itu ceritanya, maka ini harusnya dipikirkan dengan konsep yang berbeda lagi ya, mungkin ya memang disponsorin oleh perusahaannya barangkali atau gimana gitu, tetapi kalau bisa tidak membebankan kepada pihak-pihak yang mungkin akan terbebani ke depannya gitu loh, karena bagaimanapun juga yang akan menjalani rumah tangga tersebut nantinya adalah si sepasang suami istri ini, dan apapun yang mereka hadapi, kalau mereka tidak sanggup untuk menghadapinya Mbak Widya, pasti akan buntutnya minta bantuan ke keluarga besar dan pada akhirnya jadi pasangan yang tidak mandiri finansial. Nah itu jangan sampai menjadi pasangan yang tidak mandiri finansial begitu. Ini kan bentuk latihan sebetulnya dalam berumah tangga ke depan. Mbak Prita, Ya. katakanlah yang paling ideal sebetulnya, seseorang ini sudah memasuki usia untuk menikah. Berapa persen sebetulnya dari pemasukan yang harus dialokasikan untuk tabungan pernikahan? Ya, sebetulnya yang perlu dialokasikan itu adalah bagian weddingnya itu sendiri. Jadi kalau di dalam hal ini misalnya tadi ke KUA, katakanlah kan saya belum tentu menikah di hari kerja, oh berapa biayanya, 600.000 rupiah, kemudian mahar nikahnya, kemudian apalagi lah yang esensi-esensi, nah itu sebetulnya jadi target dulu Mbak Widya. Tiap orang beda-beda, ada yang mungkin targetnya 10 juta, 15, 20, dan seterusnya. Dari situ baru kita lihat, oke gaji kita berapa? Katakanlah gaji kita saat ini adalah 7,5 juta rupiah. Katakanlah kita bisa menyisihkan 10% alias 750.000. Dengan kata lain, kita baru bisa mengumpulkan menjadi 10 juta itu kan mungkin butuh hampir 2 tahun. Nah, maka pertanyaannya, Anda mau punya target berapa bulan untuk sampai terkumpul? Kalau target Anda memang sekitar 2 tahun atau 24 bulan, maka dengan gaji segitu menyisihkan 10% itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda misalnya memiliki target dalam 1 tahun ke depan, saya harus mengumpulkan. Berarti 10% tidak cukup Mbak Widya. Harus dia tambah lagi setiap dapat bonus misalnya komisi atau THR yang mungkin akan diperoleh beberapa bulan lagi, itu memang ditujukan untuk dana pernikahan. Nah, yang juga sebetulnya menjadi perhatian kita adalah betapa setelah pernikahan ini yang paling penting untuk menyatukan dua rekening. Perlukah memang seorang newlywed gitu atau pasangan yang baru menikah ini punya rekening bersama, atau kesepakatan saja ya sudah pengeluaran A nanti dari kamu, pengeluaran B dari kamu, atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab siapa yang menjadi kesepakatan? Idealnya seperti apa sih Mbak Prita melihatnya? Ya, jadi pada saat berbicara mengenai rekening bersama atau joint account, maka ada 3 pos yang mungkin menjadi kandidat untuk joint account. Pos yang pertama adalah rekening untuk memenuhi kebutuhan rutin bulanan. Kenapa? Karena menganggap bahwa dengan adanya joint account mereka merasa lebih adil. Bisa saja dua-duanya bekerja, dua-duanya misalnya menyisihkan sebagian dari penghasilannya ke dalam rekening tersebut, ya sudah ini adalah pemakaian digunakan untuk bersama-sama berdua. Lalu pos yang berikutnya adalah untuk dana darurat, dan ini penting terutama untuk
pasangan yang barangkali long distance marriage. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang mendadak gitu ya oleh salah satu pasangan, nah pasangan lain bisa langsung mengaksesnya. Dan kandidat yang ketiga adalah untuk tujuan keuangan bersama, misalnya untuk uang muka, atau misalnya mereka mau naik haji bersama, atau misalnya untuk dana pendidikan anak. Nah, itu juga bisa menjadi kandidat joint account. Tapi kalau misal pun antara kedua pasangan suami istri ini merasa bahwa enggak deh, kami tidak perlu joint account karena alasan tertentu, mungkin memang kesepakatannya bukan keuangan yang terbuka, misalnya memilih tertutup, juga sebenarnya tidak ada apa-apa selama mereka sepakat dan mendiskusikannya bersama. Itu lagi ya, balik lagi ya bahwa itu harus dengan kesepakatan bersama. Tadi di awal Mbak Prita mengatakan bahwa yang baru mau menikah ini justru harus memikirkan terkait dana darurat untuk 3 bulan ke depan supaya pasangan baru ini bisa hidup dalam tanda kutip. Apakah dana selama 3 bulan ke depan ini juga masuk ke dalam kategori seperti ini? Misalnya tiba-tiba alhamdulillah diberikan rezeki cepat punya anak gitu. Berarti kan itu masuk ke dalam dana darurat yang akan dipakai untuk keperluan persiapan bersalin dan ada kontrol-kontrol di setiap bulannya untuk kehamilan. Mbak Prita masuk nggak sih sebetulnya? Oke, jadi gini, kalau misalnya memang dana darurat tersebut sudah terkumpul nih, kemudian pasangan tersebut langsung dikaruniai anak dan dia harus membutuhkan untuk kontrol-kontrol awal, itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk dana melahirkan Mbak Widya, dia punya 9 bulan untuk mengumpulkannya. Jadi cukup pakai seperlunya untuk bulan awal karena kan kaget gitu ya, wah ternyata langsung dapat gitu. Tetapi untuk sampai dengan melahirkan, saya sangat sarankan orang tua atau calon orang tua ini untuk mengumpulkan kembali dan memperoleh berapapun target dana yang dia butuhkan untuk melahirkan 9 bulan kemudian. Iya, jadi gimana pemirsa, sudah siapkah untuk menikah? Ternyata banyak sekali hitung-hitungan yang perlu sangat presisi disiapkan untuk membuat sebuah rumah tangga yang baik. Terakhir Mbak Prita, silahkan tips-tipsnya bagi kaum yang saya sih punya uang, saya sih punya dana, saya ingin melakukan resepsi besar-besaran sebagai bentuk rasa syukur. Tapi ada juga kaum yang saya sederhana saja, lebih baik alokasi dana untuk bikin resepsinya, dibuat investasi ataupun apapun yang bisa membuat keuangan finansialnya lebih baik kelak. Silahkan. Ya, pertama Anda harus sepakat berdua apa yang mau Anda lakukan dan apa menjadi tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu bukan untuk menjadi keluarga yang masih butuh bantuan orang lain, tetapi Anda harus menjadi orang yang mandiri finansial. Yang kedua, pastikan Anda sadar kemampuan finansial masing-masing. Artinya punya keinginan boleh saja, tetapi kembali lagi ke kemampuan finansial masing-masing. Dan yang ketiga, pastikan Anda tidak berutang untuk segala keperluan yang sifatnya tambahan. Kalau utama tentu saja sebaiknya uangnya sudah cukup. Jadi untuk akad nikah dan lain-lain, mahar itu harus memang sudah ada uangnya. Dan yang terakhir, biaya menikah itu murah, pesta pernikahan itu mahal. Jadi utamakanlah prioritas yang terpenting dalam keuangan rumah tangga kita, bukan apa yang menjadi gengsi bagi keluarga kita. Jangan pikirkan gengsi ya, tapi masa depan rumah tangga. Terima kasih Mbak Prita Gozi atas pencerahannya di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami.